Ini rasanya 2 minggu menggunakan Infinix Note 8. Let's check it out. Kalau nggak pakai chipset baru MediaTek, namanya bukan Infinix. Jadi ini adalah HP pertama di Indonesia yang resmi menggunakan Dimensity 7100 5G dengan kombinasi RAM 8GB dan storage ada dua pilihan. Pertama-tama gue salfok banget sama RAM-nya. Walaupun terkesan cuma 8GB. Tapi di tengah RAM yang lagi krisis kayak gini, Infinix ngasih teknologi LPDDR5X, jadi yang lumayan baru buat Note series. By the way, ini langsung aja gue ngasih tunjuk angka benchmarknya semua kelihatan solid. Tapi pasti kalian nanya, Bang, apakah ini cuma manis di awal? ya kalau kita ngomongin dari segi performa gaming dulu nih, ketika gue main MLBB bisa kebuka refresh rate sampai super, yang memang sayang cuma sampai 90 fps. Padahal harusnya bisa sampai 120 fps. Gue main Genshin Impact dengan settingan lowest plus 60 fps, ya ini angkanya bisa stabil di angka 45 sampai 50 fps di awal 30 menit. Tapi begitu HP udah mulai hangat sedikit, agak penurunan jadi di rata-ratanya 45. Dan kalau misalkan kalian tanya, Untuk performa harian gimana? ya ini ada bantu juga dari XOS 16. Memang gua ngerasa ini sekarang animasinya makin lebih satset, lebih cepat. Tapi somehow untuk penggunaan daily ketika gua buka aplikasi bawaan aja ada delay 1 detik. Terus ketika gua buka aplikasi third party, kadang bisa delay sampai 2 detik. Kalau misalkan udah kebuka di aplikasi background, ya barulah ini bisa lebih cepat. Gua berharap sih memang bisa di-improve. Sekarang ini kalau kita ngomongin dari segi efisiensi dan cepet-cepetan, gue masih lebih demen di XOS 15. Tapi memang di XOS 16 ini tampilannya tuh lebih transparan, kayak liquid glass, kelihatan kekinian, bahkan icon-iconnya kelihatan lebih fresh. Di aplikasi setting pun tertata lebih rapi. Ketika kalian buka app drawer, ini search-nya itu dipindahin ke bawah, jadi lebih gampang diaksesnya. Walaupun memang ada beberapa hal yang gue kurang suka. Pertama, penempatan setting di control panel gitu pindah di pojok kiri atas, jadi agak susah kejangkau. Bahkan di awal-awal gue nggak ngeh di sana ada tombol setting. Terus untuk bloatware-nya ini banyak banget, jadi wajib banget di uninstall satu-satu biar kelihatan lebih rapi dan pastinya bisa ngasih extra storage. Terakhir, XOS 16 ini nggak ada aplikasi kalender bawaan. Iya, ini jadi embed sama Google. Gue nggak tahu kenapa sih. Tapi satu hal yang sangat gue apresiasi, jaminan update-nya Infinix ini makin kelihatan serius. 3 tahun plus 5 tahun security patch. Jadi ya ini panjang, dan selama 2 minggu terakhir gue menggunakan HP yang satu ini dapat 1 kali ngebenerin, dimana kalau misalkan di awal tuh gue sering banget ngendet-ngendet animasinya, terus fingerprint di awal ketika lagi di sleep atau dibiarin standby nggak muncul. Sekarang udah bener, smoothness-nya jadi lebih bagus, walaupun ya itu tadi sih, buka aplikasi dari nol masih berasa ada delay-nya, terutama ketika gue mau foto, itu klik cekrek, nunggu 2 detik baru selesai after processing image-nya. Pepatah don't judge book by its cover itu mostly selalu benar. Iya, termasuk kalau misalkan kalian lihat kamera belakang di HP ini, kelihatan ada 2 lensa, tapi sebenarnya yang kepake cuma satu aja sih, yaitu 50 megapiksel primary lens dengan aperture f1.8. Oke, pertama-tama gue surprise banget dengan kualitas hasil yang diberikan. Ini sedikit melebihi ekspektasi gue. Dari segi dynamic range-nya selalu konsisten. Bahkan highlight-nya ketika gue belum klik capture ini kelihatan blown out, si processing image bisa bikin hasil foto tuh jadi well exposed, highlightnya dapet, dengan karakteristik detail yang masih dapet, dengan warna yang sedikit mendekati natural, walaupun memang menurut gue ini saturasinya agak naik. Dan kalau misalkan kalian foto di kondisi low light, menurut gue sampai saat ini rasanya Infinix Note 50 Pro masih sedikit lebih baik. Mungkin karena udah launch nyaris 1 tahun, jadi udah dioptimize lewat software update. Karena ketika gue foto menggunakan Infinix Note 8, ini grainnya berasa banget. Ketika gue nyalain night mode pun ya berkurang, tapi menurut gue dari segi warna itu masih kayak wash out, kurang keluar aja sih. Ya masih perlu updatean lagi. Sedangkan untuk kualitas video emang bisa support sampai 2K 30 fps, tapi kalau misalkan kalian pengen ada stabilisasinya atau ya yes, mesti pakai di mode 1080p 30 fps aja. Jadi ya hasil video sedikit lebih nge-crop, walaupun memang jitternya ini masih berasa, dan kalau misalkan kalian panning masih berasa kurang natural. Dan untuk kamera depannya pun juga sama, emang bisa support sampai 2K, tapi lagi-lagi yang ada stabilisasinya hanya di 1080p 30 fps. Dengan jitter yang masih ada juga masih perlu improvement.
Kayaknya ini HP pertama dari Infinix yang pakai baterai sebagong ini. Langsung 6500 mAh. Dan ketika gue pakai untuk MLBB, nonton YouTube, Instagram, Shopee Live, hasilnya seperti yang bisa kalian lihat. Mungkin kalian bertanya, Kok bisa seboros ini? jawabannya gue langsung ngetes menggunakan koneksi full cellular data bukan WiFi, dengan brightness-nya pun juga mentokin supaya ngasih kesan kalau dipakai di outdoor. Jadi kalian bisa dapet gambarannya gimana. Menurut gue sih ini memang agak di bawah ekspektasi gue mengingat baterainya 6500 mAh, tapi yang jelas ini bisa dipakai seharian penuh. Ya dipakai cellular data full masih bisa dapat SOT 8 jam 20 menit dalam satu kali nge-charge. Dan gue memang harus apresiasi Infinix sih. Ini HP tuh tipis banget, 7,2 mm dengan bobot yang sampai 190 gram doang. Dalam segi build quality-nya ini berasa solid, gak ada kopong, walaupun frame dan back cover-nya menggunakan material polikarbonat. Dan untuk desain memang ini agak terinspirasi sama sesuatu, tapi yang bikin ini keren ada RGB-nya. Menurut gue ini akan sangat ngebantu sebagai LED notification. Ketika ada notifikasi yang masuk, kalian pasang musik, nge-charge, baterai lowbat, itu bisa dikasih tahu. Tapi sayang, satu hal yang menurut gue fungsinya kurang, yaitu sebagai timer. Ketika kalian mau foto, sayang banget, ini harusnya bisa dikasih kelap-kelip berapa detik buat ngasih gambaran kalau ini udah mau difoto, tanpa harus teriak-teriak kayak Tecno Camon 40 Pro kemarin. Itu cakep banget sih. Anyway, kalau ngomongin soal nge-charge, ini support di 45 watt. Ketika gue colok 30 menit, bisa ngisi baterai 50%. Dan untuk menuin ke 100%, maka waktu 66 menit dengan catatan pakai opsi full 45 watt dan dibiarin nge-charge aja. Oh ya, by the way, HP ini nggak ada teknologi wireless charging kayak Infinix Note 50 Pro ini. Jujur, pas pertama kali gue ngeliat layar HP ini tuh gue suka banget. Ya, pinggir kiri kanannya dibuat melengkung. Di sudut-sudutnya pun juga dibuat ngebulet. Jadi ngasih kesan premium. Padahal ini HP harga 3 jutaan. Walaupun ya memang bezelnya nggak setipis kayak Infinix Note 50 Pro. Anyway, gue suka banget dengan kualitas layar yang dikasih. Panel AMOLED-nya punya kualitas yang vivid, vibrant. View angle-nya luas banget. Bahkan resolusinya pun tajam 1.5K. Tapi ini saya nggak bisa di-adjust. Hanya refresh rate aja yang bisa kalian atur, mau di fleksibel adaptif atau ya langsung di 120 Hz yang mulus gak ada keluhan. Tapi satu hal yang gue ngerasa jadi issue ketika brightness-nya udah gue mentokin, ini tuh kok berasa redup banget. Sampai ketika gue tutup aplikasi ML, kok berasa cerah. Nah, gue tahu di sini ada yang salah. Putar-putar sana sini, cari tahu nggak ada yang bahas. Ketika gue coba, ternyata mesti nyalain fitur Eye Care. Barulah fitur game enhancement-nya bisa mati. Jadi brightness itu beneran bisa cerah. Ini mesti dibikin sebagai opsi sama Infinix biar nggak bikin orang jadi trash issue kayak gua. Karena memang layar ini tuh cerah banget seperti yang bisa kalian lihat. Kok flashnya nyala? Kepencet. Oke, ngomongin soal touch responsitivity. Touch sensitivity ini berasa mulus, tapi sayang ketika HP lengkung kayak gini nggak ada fitur Adaptive Age Block Detection. Jadi ketika gue lagi buru-buru mau ngisi nyawa ataupun flicker, kadang suka nge-trigger kalau misalkan kita mau tutup aplikasi, padahal gue masih main. Lanjut, ngomongin soal ketahanan layarnya, ini menggunakan Corning Gorilla Glass 7i yang oke banget, dan bahkan masih dapat tempered glass bawaan. Ini yang harus gue apresiasi. Untuk sensor sidik jarinya ini cepat, tapi saran gue kalau misalkan kalian belum pakai tempered glass tapi udah keburu daftar sidik jari, make sure pas pasangin tempered glass di register sidik jari ulang biar performanya sama cepat. Dan untuk always on display, ya ini cuma bisa nyala 5 detik doang, jadi agak sayang sih. Oh iya, nggak ketinggalan. Dari segi fiturnya ini masih tergolong cukup komplit. Ada Air Blaster, ada NFC, dari segi stereo speakernya udah ada, bahkan kolaborasi dengan JBL. Walaupun memang menurut gua agak sember dikit, tapi yang pasti ini keras banget. Koneksinya udah support dual 5G, nggak ada slot micro SD. Dan ngomongin soal haptic vibration, ini menurut gua agak sayang banget sih, karena di Infinix Note 50 Pro kemarin, itu endet-endetnya berasa mewah. Yang ini agak jeglek-jeglek, kayak kurang mewah aja sih. Dan ada satu tombol khusus yang bisa kalian custom mau pakai tombol apa, jadi quick shortcut. Ini keren sih, walaupun penempatannya agak ke bawah, tapi kalau dipakai tombol shutter atau mau cekrek foto, ya ini sangat terjangkau.
Kesimpulan setelah 2 minggu menggunakan Infinix Note 8, bisa gue bilang, keseriusan mereka tuh terlihat di bagian software. Nggak cuma nih yang ngasih apa adanya, tapi benar-benar bisa dipakai untuk jangka panjang. Layaknya HP-HP di 3 jutaan. Karena yang nggak mungkin kan dipakai 1-2 tahun, ganti lagi. Ya itu kayak buang-buang duit. Sedangkan dari segi hardware-nya ini juga udah memadai. Dari segi desainnya ini premium banget, kualitas yang dikasih bagus. Walaupun memang yang jadi PR menurut gua dari segi stabilisasi videonya, terus performance-nya ini masih agak kurang ke-optimize di game, dan untuk penggunaan daily XOS 16-nya masih terasa kurang sinkronisasi. Tinggal sedikit update, menurut gua HP ini bakalan jadi perfect. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, worth it gak sih dibeli dengan harga 3,3 juta? Kalau yang ini menurut gua tungguin aja Infinix Note 60 series launching, karena ya harusnya bentar lagi launch. Yang itu bakalan menarik kalau ternyata harganya mirip-mirip atau ternyata lebih mahal. Nah, kan kalian bisa dapat keputusan yang lebih pasti. Kalaupun mau beli HP yang satu ini, make sure harus banget beli yang varian 256GB langsung, karena HP ini udah nggak ada slot micro SD, biar lebih aman untuk jangka panjang. Nah, buat kalian yang udah pakai Infinix Note 8 ini, coba komen suka dukanya di bawah, supaya yang lagi bingung atau lagi galau bisa dapat jawaban pasti harus beli atau skip, karena itu yang paling penting. So, gue berharap dengan adanya video ini kalian terbantu, dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share teman-teman, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.